Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariam Azahra. Saya mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Indraprasta PGRI, program studi pendidikan ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi makro terkait pendapatan nasional. Seperti apa sih pendapatan nasional itu? Yuk kita sama-sama simak videonya. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam satu tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun, sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional di Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih sangat banyak rakyat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kegunaan utama dari pendapatan nasional ada 7. Yang pertama adalah menentukan prestasi suatu kegiatan ekonomi pada periode tertentu. Yang kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Yang ketiga, menunjukkan peranan tiap sektor dalam perekonomian dan peranan berbagai komponen pengeluaran agregat. Yang keempat, menentukan perubahan struktur ekonomi yang berlaku pada suatu periode tertentu. Yang kelima, menggambarkan taraf kemakmuran masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu. Yang keenam, menyediakan data untuk meramalkan kegiatan ekonomi di tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah merencanakan perkembangan ekonomi di masa depan. Selanjutnya ada konsep-konsep kunci pendapatan nasional. Nah, ada 5 nih teman-teman konsep pendapatan yang dipandang secara makro. Yang pertama adalah GNP atau Gross National Product, atau sama dengan tuh produk nasional bruto. Nilai produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dalam satu tahun, produksi tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Misalnya, pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain. Produk Nasional Bruto atau PNB merupakan total output yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri. Untuk mendapatkan PNB, kita harus mengeluarkan pembayaran-pembayaran di atas input atau faktor produksi yang dimiliki perusahaan asing dan sebaliknya. Memasukkan pembayaran atas input yang dimiliki perusahaan kita di luar negeri atau Net Factor Payment atau NFP. Nah, dengan demikian, rumus untuk mendapatkan PNB adalah PNB sama dengan PDB dikurang NFP, atau GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Lalu yang kedua ada NNP, atau Net National Product, atau sama dengan Produk Nasional Neto atau PNN. Produk nasional neto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan sebuah perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, setelah dikurangi penyusutan-penyusutan untuk pemakaian barang-barang modal. PNN merupakan total output yang dihasilkan dari pemilik input dalam negeri. Nah, untuk mendapatkan angka PNN menggunakan rumus PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan ditambah pajak tidak langsung. Lalu selanjutnya ada national income atau biasa disebut pendapatan nasional. Pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, yang dimaksud pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan pajak lain-lain sebagainya. Lalu yang keempat, personal income.
atau biasa disebut pendapatan perorangan bruto. Jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja, misalnya PNS yang mendapatkan uang pensiun. Lalu rumus untuk mendapatkan personal income adalah PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, lalu ditambah transfer payment. Pendapatan perorangan juga dihitung pembayaran transfer payment. Nah, transfer payment ini adalah sebuah penerimaan yang bukan dari hasil balas jasa produksi, tapi diambil dari pendapatan nasional tahun sebelumnya, misalnya dana pensiun, tunjangan, pengangguran, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada disposable personal income, atau biasa disebut pendapatan perorangan neto. Disposable personal income adalah sisa personal income setelah dikurangi pajak pendapatan perorangan. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan pendapatan nasional. Dalam penghitung produk domestik bruto atau PDB terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan penghasilan, dan pendekatan produksi. Ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai perhitungan yang sama. Dan untuk menghitung perhitungan PDB dari aspek output atau nilai tambah produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan PDB sama dengan PY sama dengan P1Y1 ditambah P2Y2 sama dengan PNYN, di mana P adalah harga dan Y adalah kuantitas barang. Lalu yang kedua, perhitungan PDB dari aspek penghasilan dilihat dari sisi faktor produksi. Dirumuskan sebagai berikut. PDB sama dengan nilai penghasilan faktor produksi ditambah nilai penyusutan ditambah pajak tidak langsung. Lalu yang ketiga, ada perhitungan PDB berdasarkan aspek pengeluaran dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dan dikurang M. Di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran, pemerintah, X adalah ekspor, dan I adalah impor. Next, kita masuk ke analisis pendapatan nasional. Setiap hasil metode perhitungan PDB mempunyai manfaat tertentu. Misalnya, perhitungan PDB berdasarkan output produksi dapat dipecah menjadi sektor-sektor perekonomian, sehingga dapat kita lihat dari data tersebut, kita bisa melihat struktur perekonomian suatu wilayah. Jika kontributor PDB yang terbesar adalah sektor pertanian, maka suatu wilayah dapat kita sebut memiliki struktur perekonomian yang agraris. Nah, apa sih kontribusi sektor itu? Kontribusi sektor adalah sumbangan masing-masing sektor terhadap PDB. Kontribusi sektor sering dikaitkan dengan perubahan struktur ekonomi. Lebih maju jika struktur perekonomian suatu wilayah dapat dikatakan bergeser ke struktur perekonomian industri. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan dapat dianalogikan dengan perubahan struktur ekonomi. Jadinya revolusi industri merupakan contoh nyata perubahan struktur ekonomi. Untuk menuju pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya tidak boleh ada masyarakat yang menganggur. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya ada pendapatan nasional dan kesejahteraan. PDB juga seringkali dijadikan indikator kemajuan suatu wilayah. Namun sebenarnya proses perhitungan PDB mengandung kelemahan, yaitu tidak memperhatikan negatif eksternal atau dampak kerusakan akibat pertumbuhan ekonomi. Misalnya polusi, kerusakan lingkungan, bencana alam, akibat eksploitasi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Selaras dengan PDB, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita juga sering menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat tepat dengan syarat pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan perbaikan pemerataan distribusi pendapatan
dalam tanda kutip itu mengurangi kesenjangan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan pengangguran kemiskinan. Bagaimana cara meningkatkan PDB? Salah satunya adalah dengan mengembangkan kewirausahaan di perguruan tinggi melalui inkubator bisnis. Kewirausahaan di perguruan tinggi dapat melahirkan entrepreneur yang terdidik. Para dosen perguruan tinggi yang memiliki pengalaman dan network yang luas dapat memberikan pembinaan kewirausahaan dan menjadi coach untuk usaha baru yang terbentuk sehingga usaha menjadi sustainable. Lalu ada beberapa aspek positif dari kewirausahaan. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan penghasilan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menciptakan sumber penerimaan pajak baru. Yang keempat, menciptakan pendidikan melalui balai-balai pelatihan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, bisa berbakti kepada masyarakat karena bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat. Sejalan dengan kewirausahaan, koperasi juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan PDB. Koperasi di Indonesia akan berkembang dengan baik jika yang pertama didirikan berdasarkan kebutuhan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna. Yang ketiga, anggota koperasi merasa diuntungkan, dilayani dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kooperatif impact. Yang keempat, koperasi sebagai wahana pendidikan, yakni mendidikan anggota agar menjadi penggerak sekaligus bahan bakar tumbuh kembangnya koperasi. Nah, dengan demikian, berdasarkan paparan yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi makro yang mengukur total nilai produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan metode produksi, pengeluaran, dan pendapatan.